Beli. Kenapa tuh? Saya mau nanya nih, Beli. Nanya apa? Saya mau nanya apa itu kerajaan Demak, terus siapa saja yang pernah memimpin itu? Ya udah, beli tekal kasih tahu nih. Kita duduk sana, yuk, Oke, gas, oke, oke. gas. Gas, Ya udah gas. gas. Jadi apa itu kerajaan Demak, Beli? Ya udah langsung aja ke intinya ya. Kalau kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam yang pertama kali didirikan di daerah Pulau Jawa pada abad 15, di mana letak dari kerajaan Demak ini di Jawa Tengah, terus lebih tepatnya di daerah Bintaro. Pada saat penyebarannya dibantu oleh Wali Songo. Terus siapa saja yang pernah memimpin kerajaan tersebut? Nah, kalau misalkan siapa yang memimpin kerajaan Demak ini, kita kembali ke sejarahnya bahwa kerajaan Demak ini pertama kali didirikan oleh Raden Patah, di mana Raden Patah merupakan orang yang meninggalkan kerajaan Majapahit dan membangun kerajaan baru, yaitu kerajaan Demak, di mana pada masa pemerintahan Raden Patah, kerajaan ini berkembang pusat sehingga memiliki kekuasaan di berbagai wilayah. Pada masa pemerintahan Raden Patah itu digantikan oleh anaknya sendiri, yaitu Pati Unus. Dia juga membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaan juga sama seperti ayahnya sendiri. Setelah Pati Unus melahirkan anak, di mana Pati Unus ini mengalami keguguran ketika melakukan perlawanan kepada penjajah Portugis. Dilanjutkan masa kekuasaannya oleh anaknya sendiri, yaitu Sultan Tenggrana. Tenggrana ini juga memimpin dengan bagus, dan Tenggrana ini juga hanya sebentar masa jabatannya dan dilanjutkan oleh Sunan Parwoto. Sunan Parwoto ini karena dia memang pada saat masa pemerintahnya lebih dominan ingin melanjutkan penyebaran sebagai muslim, yaitu memberikan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga kekuasaan kekerajaan diambil alih oleh Arya Angsana, di mana Arya Angsana juga sendiri melakukan suatu sistem pembunuhan untuk membunuh Sunan Parwoto sehingga mengambil alih kekuasaan kerajaan Demak, di mana pada masa pemerintahan Arya Angsana dia mampu membawa kejayaan, namun dia harus berhadapan dengan para penjajah untuk bisa merebut kembali kekuasaan dan juga melakukan perlawanan itu sendiri agar bisa memberikan kejayaan pada kerajaan Demak itu sendiri. Jadi kalian udah pada tahu nggak sih? Paham nggak? Paham, Beli. Terus paham banget nih. Terus apa namanya? Peninggalan kerajaan itu apa aja ya, Beli ya? Kalau misalkan beli terus aja bertanya, mungkin beli nanti kurang tahu apa. Mending kita sama-sama belajar, beli yang sharing ke depannya. Nah, ini dia muka belinya. Tadi kan dia sempat nanya di mana saja dan apa saja peninggalan dari kerajaan Demak itu sendiri. Mungkin kita sama-sama belajar dari belinya. Peninggalan dari kerajaan Demak tersebut adalah yang pertama ada Masjid Demak, yaitu terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di dalam masjid tersebut ada saka kata dan saka Majapahit yang terletak di dalam masjid tersebut. Kemudian ada pintu beladak yang bercorak petir yang ada di masjid tersebut sebagai pintu masjid tersebut. Kemudian ada dampar kencana, yaitu ya berbentuk kursi yang berada dalam masjid tersebut. Kemudian ada makam Sunan Kalijaga. Makam tersebut terletak di sekitar masjid tersebut, ya dekat lah, itulah. Kemudian ada situs kolam wudhu, yaitu tempat wudhu atau air yang digunakan untuk wudhu di masjid tersebut. Tadi kan beli udah ngejelasin tuh ya, kita juga sama-sama belajar. Kayak ada yang kurang deh beli. Apa aja? Bagaimana kalau misalkan kita nanya tentang apa nih? Bagaimana penyebab keruntuhan dari kerajaan Demak itu sendiri dan kapan ya terjadinya? Kita nanya ke siapa ya? Saya juga nggak tahu nih. Ada orang nih, Beli. Kita cari yuk. Kita tanya sini. Oke, kita tanya ya. Beli. Kenapa deh? Saya mau nanya nih, Beli. Nanya apa? Saya repot nih. Bagaimana keruntuhan dari kerajaan Demak dan kapan terjadinya itu? Oh, bagaimana keruntuhan kerajaan Demak dan kapan terjadinya? Iya. Di sini beli jelasin. Iya, jelasin lah. Keruntuhan kerajaan Demak disebabkan oleh beberapa faktor.
Yang pertama yaitu sengketa kekuasaan. Sengketa kekuasaan terjadi karena Raden Patah diketahui mempunyai anak laki-laki, tapi berasal dari ibu yang berbeda-beda. Hal ini bertambah rumit setelah Adipati Unus meninggal tanpa memiliki keturunan anak laki-laki. Yang kedua nih, perang saudara. Perang saudara terjadi karena perebutan tahta antara dua putra Raden Patah, yaitu Pangeran Surowiyoto dengan Sultan Lima Trenggana. Hal ini terjadi karena Seda Lepen yang merupakan putra tertua dari sang raja, tapi ia terlahir dari istri ketiga. Sementara Sultan Trenggana yang lebih muda lahir dari istri yang pertama. Terakhir nih, nomor 2, kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah Kerajaan Demak juga menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan tersebut. Perbedaan mazhab antara masyarakat dan bangsawan, sikap pemerintah yang terlalu fokus dengan menghadap Portugis, serta kurangnya kemauan untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat membuat kerajaan Demak tidak dapat bertahan. Nah, itu dia mundur dia. Kenalan. Oke, setelah menyaksikan video dari kita, pasti kalian belum, ya pasti ada yang tahu, ada yang belum ya. Perkenalin, nama saya Kade Aldo Mahendra Wijaya, nomor absen 12. Dan belinya? Nama saya Komang Bagas Pragota Marja, absen 16. Dan belinya? Dan aku Skenda, nomor absen nggak ada sini ya. Ya udah, Wih. nanti cek itu di absen 36. Wih. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah Makasih, nonton. makasih. Semoga bermanfaat. Ini pasti bermanfaat. Ya, oke. I love you, Bu Langsung aja. Suci. Love you.